wa kullu rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Sahih Adabul Mufrad. Masuk dalam bab Aklur rajuli ma'a imra'atihi. Seorang suami makan bersama istrinya. Dibawakan hadisnya Aisyah. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kuntu aqulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haisan famarra umaru fada'ahu fa'akal fa'asabat yaduhu isba'i faqala hasib lau ata'u fi kunna ma ra'aitu kunna aidun fanazara al-hijab. Kata Aisyah, aku sedang makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu makanan yang dibuat dari korma, kemudian susu kering, kemudian minyak samin. Jangan hormati. Ketika itu lewatlah sahabat Umar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beliau untuk makan. Ketika itu tangan Nabi mengenai jariku. Kemudian beliau berkata, aduh, lau atau fi kunna ma ra'aitu kunna ainun fanazara hijab. Kata Umar, aduh, sekiranya aku ditaati di antara kalian, maka tidak ada satu mata yang melihat kalian. Hingga akhirnya turun ayat berkaitan dengan hijab. Saudara yang saya hormati, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran. Yang pertama, seorang suami makan bersama dengan istri. Jadi termasuk perkara yang berkaitan tentang keharmonisan dalam rumah tangga. Suami makan bersama dengan istri. Ini saudara yang saya hormati berkaitan tentang keharmonisan rumah tangga. Yang ini kata para ulama, hadalahu takfirun kabirun fi it'afil muddi wal mahabbati baina afradil usrah. Kata para ulama, makan bersama seperti ini memberikan pengaruh besar untuk rasa cinta itu semakin berlipat dari anggota keluarga. Coba seperti ini dibiasakan, suami, istri, anak kumpul makan bareng. Ini Masya Allah, keberkahan nanti akan turun. Demikian pula rasa cinta dan kasih sayang itu akan semakin bertambah. Coba kalau satu keluarga makan sendiri-sendiri, bapaknya makan sendiri, setelah itu istrinya makan sendiri, anak-anaknya makan sendiri, nanti kedekatan satu anggota keluarga dengan yang lain itu sulit dicapai. Padahal keluarga itu pengaruhnya sangat besar, berkaitan tentang ketenangan, ketentraman, kebaikan. Bahkan setiap kita itu hampir separuh hidup kita itu bersama dengan keluarga. Kalau misalkan orang aktivitas keluar jam 8, pulang jam 4, tinggal di rumah. Jangan hormati, luar biasa. Dari hadis ini terdapat pelajaran makan bersama dengan anggota keluarga itu sangat berpengaruh, ya, baik sekali. Kemudian pelajaran yang kedua, kuatnya basirahnya Umar radhiyallahu anhu sangat mendalam basirahnya. Ketika beliau melihat, ketika itu Ibunda Aisyah makan dengan Rasul, sahabat Umar yang lewat diundang. Apa kata beliau? Lau atau fi kunna ma ra'aitu kunna ainun fanazara hijab. Kalau aku ditaati di antara kalian,
maka nggak ada satu mata yang melihat kalian. Artinya terjaga para wanita ini. Masya Allah. Setelah itu Allah turunkan ayat berkaitan dengan hijab. Saudara biasa mati, kuatnya Basirah Umar. Bahkan sebenarnya bukan hanya kejadian ini, ketika beliau usul kepada Rasulullah SAW, turun ayat persis seperti usulan Umar. Makanya kalau ada, misalkan ada nabi, misalkan ada seseorang yang mendapatkan ilham paling banyak, itu adalah sahabat Umar Ibn Khattab. Ini pelajaran yang kedua, saudara yang hormati, demikian. Kemudian setelahnya dibawakan hadisnya Ummu Sabiyah bintu Qais, wa hiya aula jaddatu Kharijah bin Harith. Beliau berkata, "Intalafat yadi wa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin." Saling bergantian tanganku dengan tangan Rasulullah SAW dalam bejana, dalam satu bejana ketika berwudu. Kan kalau berwudu, misalkan tempat airnya itu satu bejana, apakah boleh seseorang menciduk dengan tangannya? Boleh. Setelah tangan itu dibersihkan, makanya pertama bejananya dimiringkan, kita basuh dengan telapak tangan dulu. Setelah itu tangan dipakai menciduk. Saudara biasa mati, dalam riwayat ini dari Kharijah bin Harith, bergantian tanganku dengan tangan Rasulullah SAW dalam berwudu satu bejana. Dalam berwudu satu bejana. Hadis ini, saudara biasa mati, ya, ini menunjukkan. Jadi air itu misalkan dipakai berwudu, laki dan perempuan tetap sah. Wallahu itu sekilas saja, karena memang persyarat tidak memberikan tambahan pembahasan atau faedah yang luas. Wallahu selesai. Kemudian masuk bab setelahnya, idadah ala baitan ghairu maskunin. Imam Bukhari membuat bab setelahnya ketika seseorang itu masuk sebuah rumah yang tidak ditempati. Berarti rumah kosong. Apa makna yang kedua? Rumah yang itu dipersiapkan untuk umum. Kan kalau zaman dahulu ada seseorang misalkan wakaf, itu salah satunya wakaf rumah di pinggir perjalanan supaya orang-orang nanti singgah di situ. Silakan, mau tempat di situ istirahat, dipersilakan. Jangan seperti diriwayatkan Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Idza dakhala al-baita ghairal maskuni falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin." Kata Ibnu Umar, apabila seseorang itu masuk sebuah rumah, yang rumah itu tidak ditempati, maka hendaknya dia berucap assalamu alayna. Kan kalau rumah yang ditempati, rumahnya sendiri misalkan assalamu alayna. Kalau rumahnya orang lain, nanti akan dibawakan ayat minta izin ucap salam. Tapi kalau rumah yang tidak ditempati, mendoakan kebaikan kepada kita, dirinya sendiri, kemudian mendoakan kepada hamba Allah yang saleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Keselamatan semoga tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Pelajaran dari hadis ini, saudara yang hormati, ketika seseorang masuk kepada sebuah rumah, ada etika. Kalau rumah sendiri, bismillah, salam. Kalau rumah orang lain, salam, minta izin. Kalau rumah yang tidak ditempati, tadi kita sampaikan bisa rumah kosong. Atau mana yang kedua, rumah yang memang dipersiapkan untuk siapapun yang mau pakai singgah untuk istirahat. Kalau memang tidak ada orang, salamnya adalah assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin.
keselamatan semoga tercurah kepada kami dan kepada hamba Allah yang saleh. Ini pelajaran yang pertama, etika masuk rumah. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini saudara yang saya hormati, sunnahnya seseorang itu ketika berdoa itu mendoakan kebaikan dirinya sendiri, baru orang lain. Mendoakan kebaikan dirinya sendiri, baru orang lain. Apa contoh? Doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya. Bukan Allahumma gfir wali walidayya. Baru kami, bukan. Allahumma gfirli wali walidayya. Mendoakan untuk dirinya sendiri, kemudian baru mendoakan orang lain. Jangan seperti demikian. Kenapa? Karena seseorang itu asalnya kebaikan sendiri, baru kebaikan untuk orang lain. Kan dalam ayat ku anfusakum baru ahlikum. Kalian sendiri baru keluarga kalian. Baru keluarga kalian. Seseorang itu memperbaiki diri lebih dikedepankan baru orang lain. Jangan sampai orang lain yang perbaiki sementara dirinya dibiarkan menjadi bahan bakar api neraka. Saudara biasa nanti supaya memulai doa kebaikan itu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Assalamu alaina atas kami. Baru wa ala ibadillahi sholihin. Allah maghfir lana baru wali walidayya. Allah maghfir lana baru wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayana shighar. Ini pelajaran yang kedua dari hadis. Kemudian pelajaran yang ketiga, keistimewaan orang yang soleh. Orang yang soleh itu, saudara yang hormati, nanti mendapatkan doa dari kaum muslimin. Dari kaum muslimin. Coba kalau kita tasyahud, apa bacaan tasyahud yang paling ringkas? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Didoakan kepada kita, kepada hamba Allah yang saleh. Sekedar catatan, tasyahud itu sepeninggal Nabi SAW bukan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, bukan assalamu alaika ayuhan nabi. Banyak saudara kita itu menggunakan kalimat seperti itu karena dhamir alaika ketika Nabi SAW masih hidup, atas engkau wahai Rasul. Tapi dalam hadis yang sahih sepeninggal Nabi SAW, para sahabat lafaz tasyahudnya adalah assalamu ala nabi, bukan alaika ayuhan nabi, tapi ala nabi. Saudara biasa mati kembali kepada pembahasan. Faedah hadis ini menunjukkan kepada kita utamanya menjadi orang yang soleh. Maka solehkan diri kita. Kapan seseorang itu dikatakan sebagai orang yang soleh? Seseorang dikatakan sebagai orang yang soleh itu adalah al-qaimu bima yajibu alaihi min huquqillah wa huquqi ibadi. Itu diterangkan oleh para ulama. Seseorang dikatakan soleh itu kalau dia melaksanakan kewajiban. Kewajiban berkaitan dengan hak Allah, berkaitan dengan hak adami, berkaitan dengan hak hamba. Itu orang yang soleh. Kapan haknya Allah dia tunaikan, haknya hamba dia tunaikan, maka dia orang yang soleh. Orang yang soleh, masya Allah, semua doa nanti akan mengenai kepada dirinya. Banyak itu dalam doa-doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semuanya orang yang baik, muslim, mukmin, masih hidup, sudah meninggal, semuanya akan sampai kepada dirinya kalau dirinya menjadi orang yang soleh. Ini pelajaran dari hadis. Kemudian pelajaran dari hadis,
Hadis ini itu semakna dengan kandungan ayat. Nanti dalam riwayat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau membacakan surat An-Nur ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah, jangan kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai 2 perkara. Minta izin, ngucap salam. Minta izin, ngucap salam. Etika yang luar biasa. Ya, ketika masuk rumah yang bukan rumah kita, minta izin, ngucap salam. Nanti akan diterangkan kalau minta izin dengan ngucap salam itu didahulukan mana? Kalau lihat teks ayat ini, hatta tastanisu wa tusallim, minta izin dulu, ngucap salam. Tapi nanti diterangkan di dalam hadis, salam dulu baru minta izin. Kalau minta izin dulu, ulun, assalamualaikum. Tapi kalau salam dulu, assalamualaikum, ulun. Yeah. Kalau dalam konteks ayat minta izin, ngucap salam. Jangan seperti ini. Kemudian dikecualikan. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha. Ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Pengecualiannya, tidak ada dosa bagi kalian masuk rumah-rumah yang tidak ditempati padanya, yang padanya itu ada kemanfaatan bagi kalian. Ini tadi kita sampaikan, rumah yang ada kemanfaatan itu, misalkan rumah-rumah yang dibangun untuk orang yang dalam perjalanan. Ini termasuk sedekah jariah. Jadi kalau kita misalkan memiliki rezeki, kelapangan rezeki, ada perjalanan yang di perjalanan itu membutuhkan singgah, kita sediakan tempat parkir. Ketika kita sediakan naungan, orang kalau istirahat di situ dipersilakan. Itu termasuk sedekah jariah. Kalau rumah yang seperti itu, saudara yang hormati, tidak ada dosa. Ketika kita tidak minta izin, tidak ngucap salam. Dengan catatan nggak ada yang ada di situ. Tapi kata dalam riwayatnya Abdullah bin Umar, itu salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Mendoakan kebaikan kepada kita dan kepada hamba Allah yang saleh. Dan kepada hamba Allah yang saleh. Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Saudara yang hormati, ayat ini itu semakna dengan hadisnya Abdullah bin Umar. Kalau masuk rumah yang itu rumah yang tidak ditempati, maka tidak perlu minta izin, nggak ada yang menempati. Kalau minta izin malah kepada jin, syirik nanti. Amit-amit mbak, sing bawa resok ini, ojo ganggu, minta perlindungan, syirik. Kalau satu rumah yang itu tidak ditempati, maka tidak ada dosa. Tapi kalau mau ucapkan salam, tadi sudah kita baca. Ini ayat semakna dengan penjelasan Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini terdapat pelajaran adab masuk rumah. Ada masuk rumah, kalau rumah itu ada penghuninya, etikanya minta izin. Minta izin, etikanya mengucapkan salam. Etikanya mengucapkan salam. Saudara yang hormati, sebagai ulama mengatakan salam dulu baru minta izin. Salam dulu baru minta izin. Termasuk penulis ini. Penulis mengatakan kalimat hatta ta'tanisu wa tusallimu ala ahliha. Tusallimu wa tusallimu. Di situ dilihat ada waw. Dan di situ la tufidu ta'til. Tidak memberikan faedah ta'til. Bukan
minta izin dulu, salam, bukan. Bukan memberikan faedah tartib. Nanti bahkan ada hadisnya. Tapi Rasulullah mengatakan, jadi sunnati fa'ala man yaqta'u qawlan ayaqula. Siapa yang ingin masuk satu rumah ada penghuninya, hendaknya dia ucapkan assalamualaikum a'adhulu. Assalamualaikum a'adhulu. Assalamualaikum. Boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Berarti salam dulu baru minta izin. Allah Ta'ala. Cuman saya sebenarnya kurang tahu kenapa kok tidak minta izin dulu baru salam. Kalau ayatnya hatta tastanisu, wa tusallimu ala aliha. Tastanisu baru tusallim. Karena nanti kalau kaidah hukum dalam ayat yang didahulukan itu yang terdepan. Contoh, kalau orang melaksanakan manasik haji, inna sofa wal marwah. Syariatnya dari sofa dulu baru ke marwah. Bukan marwah ke sofa, bukan. Itu kan kaidah umum. Tapi nanti ternyata ada hadis. Ada hadis yang menunjukkan salam dulu baru minta izin. Assalamualaikum. Baru ada dulu. Boleh saya masuk? Kalau bahasa kita, assalamualaikum, lembut. Saudara yang saya hormati, ini faedah dari ayat yang keduanya etika ketika seseorang masuk ke dalam rumah. Wallahu ta'ala. Kemudian yang selesai ini berkaitan dengan dua faedah dari kalimat ayat. Setelah itu, bab setelahnya adalah kalau ini masuk rumah. Nanti kalau diperluas, adab seseorang ketika bertamu masuk rumah yang bukan rumahnya. Nanti kalau diperluas, salam itu maksimal 3 kali. Assalamualaikum. 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 Telu orang dijawab. Berarti kita balik. Nanti ada kisah bagus sekali antara Umar dengan Abu Musa al-Asy'ari. Jangan nanti itu ada. Kalau misalkan tuan rumah ada, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa mas? Aja badhe kepanggih sekedhap niku. Nyuwun pangapunten, jeung niku mawon. Seperti itu diperbolehkan. Itu etika. Dan orang yang datang ketika diberikan kalimat seperti itu hendaknya dia balik. Jangan kosong. Sedih tenan nih. Oh dia katakan nggak bisa. Ini etika. Kemudian etika ketika salam minta izin itu nanti menyamping ke kanan atau ke kiri. Misalkan ini pintu, kita datang, assalamualaikum, keluar. Ini pintu, itu jangan berdiri di depan pintu, tapi samping kanan atau samping kiri. Nanti kalau misalkan pintu dibuka, supaya jangan nanti aurat yang punya rumah itu gak kelihatan. Aurat itu bisa mungkin istrinya belum pakai jilbab, misalkan belum nutup aurat. Aurat itu bisa mungkin ada barang-barang yang orang luar itu dia tidak suka melihat. Tidak suka melihat. Waduh, ketok, gak suka. Aurat itu bisa mungkin rumahnya dalam kondisi belum dibersihkan. Kotor. Mungkin orang nggak suka dia kalau ketahuan dari luar. Makanya etika ketika seseorang bertamu ucap salam samping kanan atau samping kiri. Nanti kalau misalkan tuan rumah mengatakan monggo masuk, ya masuk. Tapi kalau tuan rumah keluar, ya apalagi ngajak, jangan di sini ya di sana aja. Ya kita manut, namanya tamu. Jangan nanti akan ada pembahasan. Kemudian setelah masih seputar minta izin, yastadinu ala ummihi, termasuk tuntunan syariat itu minta izin kepada ibu. Kepada ibu itu pun juga nanti kalau pertemuan yang lalu lebih-lebih tiga waktu. 3 waktu setelah Isya masuk kamar orang tua minta izin. Sebelum subuh, sama yang terakhir adalah ketika
Qailullah, istirahat siang. Itu 3 waktu pelayan dalam rumah, anak-anak. Itu pun ketika masuk ke ruangan orang tua, itu minta izin. Saudara yang hormati, berkaitan dengan ibu secara khusus. Dalam hadis Al-Qamah, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Abdillah, qala, astadinu ala ummi." Faqala, "Ma ala kulli ahyaniha, tuhibbu an taraha." Ada seseorang datang kepada Abdullah, "Apakah saya harus minta izin kepada ibuku?" Kata beliau, "Tidak setiap keadaan itu kamu suka untuk melihat ibu." Artinya kondisi tertentu kalau seorang nggak minta izin, mungkin ibu auratnya lagi tersikat, misalkan di kamar mandi, ya, kondisi-kondisi tertentu pun saudara biasa nanti disyariatkan minta izin. Misalkan orang tua kita sedang di kamar, walaupun tidak 3 waktu itu, mungkin lagi membersihkan sesuatu yang itu tidak layak dilihat anak. Assalamualaikum, ya, kalau dari luar. Kalau dalam rumah sudah, Umi boleh masuk. Ya, kalau menyatakan maksud saya nanti dulu. Kenapa? Supaya nanti perkara yang tidak layak itu tidak dilihat. Jadi nanti pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita termasuk etika kepada ibu, itu pun kondisi tertentu itu kita meminta izin. Kita meminta izin. Ya, zaman Sarmati masih hidup, sudah meninggal saja. Ketika ibu meninggal itu asalnya yang memandikan anak perempuan. Anak perempuan. Ya, itu asalnya. Kalau bapak yang meninggal, yang memandikan anak laki-laki. Tapi kalau di masyarakat awam, kadang ibunya meninggal, anak laki-laki semua ikut ngurusin. Bapaknya meninggal, anak perempuan ikut. Itu sudah meninggal. Apalagi masih dalam kondisi hidup, masih ada rasa malu. Kalau seseorang tidak minta izin, qad yara ma yakrahu aw ma yasu'u. Kama fi nasil ladzi ja'a fi fard. Nanti kalau misalkan tidak meminta izin, kadang seseorang anak itu akan melihat perkara yang dia tidak suka, atau perkara yang menjadikan jelek. Perkara yang menjadikan jelek. Nah ini saudara yang hormati menunjukkan kepada kita, kepada ibu pun kita disyariatkan kita minta izin. Kemudian dalam riwayat Muslim, ya dalam hadis Muslim bin Udair, beliau berkata, "Sa'ala rajulun Hudzaifah." Ada seseorang bertanya kepada Hudzaifah, "Astadinu ala ummi?" Apakah aku minta izin kepada ibuku? Jawabannya sama. Menunjukkan ilmu para sahabat itu sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Hudzaifah? "In lam tastaqbil 'alaiha ra'aita maqam." Wa fi riwayatin ma yasruka. Kalau kamu tidak minta izin kepada ibumu, kamu akan melihat apa yang kamu tidak suka atau sesuatu yang menjadikan jelek. Ini etika, saudara yang hormati, menunjukkan indahnya syariat kita sampai seperti ini, sampai seperti ini. Kemudian ibu sekarang, jelas wanita yang paling mulia kedudukannya bagi umat manusia. Kalau misalkan selain ibu, saudara perempuan, jadi hormati, saudara perempuan dalam syariat itu pun ternyata ada ketentuan. Pakaiannya, kalau misalkan di lingkungan keluarga, itu perhiasannya apa? Kalau gelang tangan, nanti para ulama seperti ini diperbolehkan. Ya. Tapi asalnya gelang tangan. Tapi misalkan sampai disingkirkan karena ada keperluan, itu boleh. Gelang kaki. Berarti di rumah pun itu usahakan pakaiannya yang sopan. Itu di hadapan seluruh anggota keluarga. Kemudian lihat etika dalam Islam. Saudara yang hormati, kalau usia 10 tahun itu pisahkan tempat tidurnya. Kita punya anak laki dan perempuan.
Usia 10 tahun tempat tidurnya dipisah. Ini penjagaan kehormatan. Masuk padanya minta izin. Di bawah kalimatnya apa? Beliau berkata, Sa'ad bin Abbas, aku bertanya kepada Ibn Abbas, A'astadinu ala ukhti, apakah aku harus minta izin kepada saudariku? Saudari? Kepada saudari? Nah, fa'atu fakultu uhtani fi hijri. Ibn Abbas menjawab, iya. Aku ulangi lagi. Saudara perempuan, dua saudara perempuan, yaitu dalam pengasuhanku. Jadi kita punya adik perempuan, kita yang pelihara, yang kasih nafkah. Masa saya kalau masuk harus minta izin? Harus minta izin? Astagfirullah alaihima, saya minta izin atas keduanya. Kata Ibn Abbas, nah, atau ibu antara atau iyanata ini. Kata Ibn Abbas, iya. Apa kamu suka melihat keduanya dalam kondisi telanjang? Dalam kondisi telanjang. Ini sampai pun kepada saudara perempuan, saudara yang hormati, itu sebenarnya seseorang minta izin. Kamarnya baik, kamarnya adik. Ketika adik kita perempuan di kamar, seorang kakak, ini masih lebu, dia, susah mas, ya jangan mas. Perhatikan dalam riwayatnya Atok tadi, saudarinya dua itu dia yang ngasuh, dia kasih nafkah. Coba kalau ada seorang perempuan kita ngasuh, kita kasih nafkah, kedekatan hatinya sangat dekat. Tapi itu pun kata Ibn Abbas minta izin. Kalau enggak, apa kamu suka melihat keduanya dalam kondisi telanjang? Saudara yang hormati, hadis ini pelajarannya semangat salam kepada ilmu. Semangat salam kepada ilmu. Apa tanya kepada Ibn Abbas? Ini pendahulu kita. Makanya prinsip ciri Ahlussunnah wal Jamaah kepada ilmu itu gak pernah berhenti. Gak ada kata selesai dalam belajar. Belajar itu terus belajar. Senantiasa semangat belajar. Gak ada kata selesai. Pernah kita sampaikan kisahnya Imam Ahmad. Beliau ditanya ilamatam al-batar, ma'al mahbar hatta al-mahbar. Sampai kapan bersama alat tulis? Bersama alat tulis sampai mati. Ini semangatnya para sahabat. Saudara yang hormati, pelajaran dari hadis ini supaya seseorang sampai pun di rumah kepada ibu, kepada saudari, kalau di tempat-tempat yang mereka itu khusus bagi mereka, minta izin. Minta izin. Ini demikian. Kemudian saudara yang hormati, hikmah minta izin itu adalah li ajrin basar. Makanya nanti ada dalam hadis, inna ju'ilal istiqda min ajrin basar. Disyariatkan minta izin itu supaya nanti mata kerjakan. Kalau kita nggak minta izin di rumah sendiri, kaget itu. Ya, masuk rumah. Di rumah kita cuma ada adik perempuan. Tanpa minta izin, langsung masuk. Pikiran adik perempuan dan rumah dewe, santai. Ternyata ada orang masuk tanpa minta izin. Sesuatu yang tidak layak terlihat nanti akan terlihat. Betapa indah etika dalam agama kita. Betapa indah etika dalam agama kita. Kemudian Ibn Abbas setelah menjawab seperti itu membawakan surat An-Nur ayat yang ke-58 sampai 59. Di situ pelajarannya, saudara yang hormati, ketika ditanya satu masalah bawakan dalil. Itu lebih mantap. Dibawakan dalil. Dan ini salah pendahulu kita seperti ini. Walaupun kalau orang sekarang ngasih salam itu sini dalil. Ya, sampai ada tokoh dari kalangan mereka. Kita itu sekarang dibikin pusing katanya. Jadi kalau menyampaikan sesuatu ditanya, Kiai, adakah itu ayat dan hadisnya? Kalau kita sampaikan ada, masih dikejar lagi. Itu di surat apa, ayat berapa? Kita harus hafal Quran. Kapok gitu. Lah orang membiasakan mengajarkan agama tanpa dalil. Ahlussunnah wal Jamaah semenjak awal, lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengajarkan semenjak awal wajib bagi kita mempelajari ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah.
Ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Dibiasakan membawakan dalil. Sekelas Ibnu Abbas yang tanya apa mungkin apa nggak percaya dengan beliau? Bukannya nggak percaya, tapi kebiasaan salaf ketika menyampaikan sesuatu itu dengan dalil. Kalau ta'ala ini yang bisa kita baca. Nanti masih seputar minta izin akan dibawakan oleh penulis. Salah satunya minta izin itu 3 kali. Jadi kalau kita 3 kali, Assalamualaikum, 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 orang dijawab. Jadi udah waktu, ngebres, menenggai, kita pulang. Makanya kalau bertamu 3 orang, kan minta izin 3 kali, berarti satu-satu. Telu somo. Tetap dibuka nih, oh ini bukan orangnya lagi sibuk. Nanti akan ada pembahasan. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita senantiasa berhias dengan tuntunan syariat sehingga kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, keberkahan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanallahi wa rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.